Nah pulangnya itu gue kayak langsung aduh capek banget gak kuat. Itu gue tidur setidur-tidurnya, kayak gue tidur jam 12 bangun lagi itu jam 12 siang gitu. Hibernasi ceritanya. Hibernasi langsung gitu. Halo guys, welcome back to podcast Banyak Kata by Binus University. Dan kali ini bareng sama Cindy kita bakal ngobrol santai sama salah satu Binusian juga dari jurusan International Relation. Ya, benar ya. HI. Ada Kak Said Haikal. Halo Kak. Halo Cindy. Oke, boleh deh kenalan dulu sama penonton nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Said Haikal atau biasa dipanggil Said. Gue mahasiswa semester 8 HI Binus, berarti angkatan 22 ya. Tahun ini guys. Tahun ini. Dulu gue adalah mantan wakil presiden director dari FVCI chapter Binus. Wow. Dan sekarang gue fokus di skripsi aja sih. Gitu. Tapi dengar-dengar nih ya, Kak Said ini dulunya tuh mahasiswa aktif banget nih. Organisasinya banyak, bejibun. Dan yang ikoniknya nih jadi MUN juga ya? Ya. Boleh deh itu dibahas dikit, karena peminatnya MUN tuh juga banyak Kak. Gimana tuh bisa daftarnya, terus bisa gabung dan sampai kecanduan ya? Oh enggak ya? Bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, boleh deh diceritain nih. Oke. Jadi awal-awal gue tertarik sama MUN itu gara-gara pertama di HI Binus. Di HI Binus itu kan kita punya BSO. BSO itu kayak Badan Semi Otonom. Itu organisasi yang di bawah naungan HI Binus sama HIMHI gitu kan. Himpunan HI Binus. Nah, di situ ada 3. Ada yang pertama IRB, itu klub organisasi yang bahas media, jurnalistik. Habis itu ada FVCI, itu diskusi, dan BIRDS. BIRDS ini organisasi yang fokus untuk MUN. Nah, awalnya itu kecantol sama gara-gara pas ospek kenal sama senior yang jadi anggota dari BIRDS gitu. Terus ditarik kan kita di buat masuk. Di situ ya, awal mula nih, awal mula. Awal mulanya di situ. Terus kayak MUN apaan sih gitu. Nah, dulu pas SMA gue emang pernah ikut English debate kan. Jadi kayak pas ditanyain, lu pernah ikut English debate nggak? Pernah Kak gitu. Oh ya udah, lu mungkin bakal tertarik sama MUN. MUN apa sih? Habis itu join ke BIRDS. Di BIRDS itu dijelasin MUN itu apa sih gitu kan. Nah, MUN itu ternyata dia kayak pakai jas gitu kan. Terus representing a country gitu kan. Nah, dari situ mulai tertarik tuh gitu kan. Oh, pakai jas, gue kayak jasnya ada sih, boleh nih nyoba kali ya gitu. Awalnya nyoba di Binus MUN gitu kan. Nah, terus kayak ikut belajar debate, belajar public speaking kayak gitu kan. Nah, dari situ mulai tertarik sama MUN kayak enak, asik juga mingle-nya ya, asik juga nih diskusinya sama anak-anak yang debatnya lain, gitu. Asik debatnya ya. Debatnya asik banget gitu. Kecanduan debat nih guys. Tapi emang sih kebanyakan kalau di HI itu kebanyakan tertariknya sama diplomat gitu-gitu. Itu stereotip apa enggak tuh? Stereotype, bener. Karena dulu pas gue maba juga pasti kan senior bakal nanyain kayak, kenapa sih lu mau masuk HI gitu? Hampir semuanya bilang kayak mau jadi diplomat gitu. Pas gue FL juga, gue nanyain maba juga sama kan kayak, ngapain mau masuk HI gitu? Mau jadi diplomat Kak? Oke. Terus kayak dalam hati gue ketawa aja sih. Karena realitanya katanya tuh emang susah banget ya kalau mau jadi diplomat tuh ya. Iya, susah banget. Dan gue udah pernah ngobrol sama anak sastra, justru diplomat itu sempat ngomong ke anak sastra bahwa anak sastra itu chance buat masuk jadi diplomatnya lebih tinggi. Karena bahasanya mungkin ya. Iya, karena culture-nya lebih dapet gitu. Kita cuma tahu anak HI itu cuma tahu technical-nya, kayak gimana cara negara berpikir dan lain sebagainya. Tapi kalau anak sastra itu ngerti society di negara ini tuh works-nya kayak gimana gitu. Tapi selain pingin jadi diplomat tuh dulu ketertarikannya pilih HI dan pilih HI-nya di Binus gitu. Itu kenapa? Kalau HI itu karena emang awalnya tuh gue emang nggak mau masuk HI gitu. Justru tapi jadi masuk HI nih. Iya, gue awalnya mau masuk psikologi gitu. Nah, tapi karena nyokap nggak bolehin, ya udah akhirnya HI. Dia sempat diarahin ke hukum, cuman gue nggak mau kan. Gue udah minder duluan sama hukum gitu. HI itu gue ambil karena gue mikir kayak gue mau kerja di luar negeri, tapi somehow masih ngurusin Indonesia gitu. Diplomat emang paling bener ya waktu itu ya. Bisa jadi diplomat, tapi gue langsung mikirnya Gojek pas itu kayak. Ini perusahaan multinasional level nih yang kayak gini yang mau gue kejar gitu. Nah, kayak gitu masuknya gimana ya?
HI sih paling aman gitu ya. Ya udah Oke. masuk HI. Tapi emang sih kebanyakan anak HI itu emang pinginnya keluar negeri. Itu emang fakta ya kalau misalnya kerjanya kebanyakan keluar negeri gitu. Emang fakta. Anak-anak pasti bakal bilang kalau mereka suka kalau traveling ke luar negeri gitu. Paling mau lah. Siapa sih yang gak Siapa mau yang gak traveling? mau? Tapi kalau tantangan terbesar jadi anak HI itu apa Kak? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesarnya itu rajin baca sih, rajin baca jurnal gitu kan. Kalau kita dapat tugas bikin paper itu Dikerjain sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, jurnalnya juga bisa bejibun banget kan gitu. Itu yang kita kejar sih. Baca itu capek sih emang. Emang capek banget sih jurnal ya. Musuh semua mahasiswa tuh kayaknya paper dan lain-lain. Iya. Tapi kan kakak ini juga aktif banget organisasi. Kalau di BINUS sendiri ada organisasi yang kakak ikutin nggak? Join Oke. gitu? Di semester 1-2 gue ikut BIRD sama FVCI. Oke. BIRD itu Binus International Relation Dialectic Society. Itu organisasi di dalam BSO, HIMHI gitu. Yes. Yang fokusnya buat MUN. Ya MUN itu tadi kan. MUN tadi. Nah, di situ terus FPCI atau Foreign Policy Community of Indonesia. Oke. Chapter BINUS. Nah, FPCI chapter BINUS ini adalah youth think tank organization yang youth based discussion based organization. Jadi isinya mahasiswa di seluruh Indonesia yang ngebahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan international politics seperti itu. Tapi yang di sini itu chapter BINUSnya. Jadi FPCI itu sebenarnya ada cabang-cabang lain di universitas lain gitu. Emang ini HI banget ya, HI itu terasa banget nih guys. Saya ngomong sama diplomat. Canda diplomat. Oke deh. Kalau misalnya di spill nih Kak, yang bikin menarik jadi anak HI itu apa sih? Yang menarik jadi anak HI, kita basically belajar semuanya. Oke. Kayak karena HI itu adalah campuran dari berbagai macam keilmuan gitu Bener. kan. Jadi kita juga belajarnya psikologi dapet, kayak leadership style gitu kan. Terus ntar international communication, terus ntar ada culture juga. Abis itu kita belajar tentang IT juga, kita belajar cryptocurrency, abis itu NFT dan lain sebagainya. Itu masuk ke topik HI. Jadi kita generally speaking kita ngerti banyak topik gitu. Tapi emang weakness-nya HI itu nggak ada yang in-depth selain isu-isu HI yang spesifik kayak security, perang gitu-gitu pasti kita in-depth. Oke. Tadi kan kakak juga sempat bahas tentang tertarik di psikologi juga. Emang ada kegiatan apa sih yang bikin tergerak untuk fokus juga ke psikologi itu? Sebenarnya alasan kenapa sempat suka sama psikologi itu karena human is very unique creature. Oke. Sosial banget ya. Dulu gue for the record, gue dulu anak IPA. Jadi gak ada IPS-nya, gak ada psikologinya. Cuman pas gue sempet baca buku gitu, habis itu tentang psikologi. Terus kayak gue tertarik sama kayak gimana, seru kayak bisa baca pikiran orang gitu awalnya kan. Dulu kita pikirannya masih salah gitu kan. arti ya, masih salah arti. Terus kayak jadi kayak ya udahlah nyoba psikologi, tertarik nih gitu. Terus jadinya fokus juga nggak ke mental health, kan lagi banyak gitu kan kayak organisasi luar kampus, organisasi yang geraknya tuh emang fokusnya lagi mental health, apalagi kan lagi booming juga mental health di mana-mana gitu. Kakak juga ikutin gitu nggak? Ikut organisasinya, apa join atau malah bikin organisasinya? Oke, gue join organisasinya. Jadi pas pandemi itu kan lagi gabut-gabutnya tuh. Yes. Nah, temen gue ngajakin ada organisasi yang namanya La Nakama. Ini isinya anak psikologi dari ini foundernya dan co-foundernya itu anak-anak psikologi UGM. Nah, mereka mau close track pas itu, mereka invite gue karena gue kenalan sama CEO-nya kan pas itu. Diundang terus jadi event di situ. Nah, dari situ mulai kayak belajar banyak tentang psikologi gitu. Terus kayak mental health issues, terus ada juga beberapa isu spesifik kayak superhero syndrome gitu. Yes. Nah, itu juga belajar jadinya. Belajar banget ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat di banyak hal nih kan pasti ketemu banyak orang kan Kak. Dari jurusan kakak aja udah HI, organisasinya aktif banget, apalagi MUN itu pasti relasinya nggak main-main juga. Gimana sih caranya kakak itu bisa bergaul dengan mudah sama teman-teman yang lain gitu? Oke. Buat ngadepin strangers kayak kita kalau pertama ketemu gitu, yang pasti be approachable. Gotta make sure that you're approachable, lovable, bisa disukain sama orang gitu kan.
bisa bikin diri lu se-open mungkin sama orang gitu. Kayak orang strangers tuh nggak bakal nemuin kalau lu tuh susah di approach. Lu tuh ada gap di antara lu sama strangers ini nggak boleh ada ya, nggak boleh ditunjukin gitu. nggak boleh. Stay humble, kayak senyum kemana-mana gitu. Dulu pas gue lomba kayak gitu, kayak senyum kemana-mana, terus ngobrol gitu, nanya-nanya gitu. Pakai intonasi yang tinggi juga, kayak nanya, halo gimana lombanya gitu, seru nggak, gue nggak ngerti apa-apa nih, boleh bantuin nggak gitu. Kayak gitu. Bener sih, emang sih kalau misalnya kenalan sama orang tuh katanya ya, ada yang bilang lo tuh harus gerak duluan biar orang tuh nyaman gitu-gitu. Tapi emang itu caranya orang masing-masing ya kan. Kalau misalnya kita tadi bahas HI lagi nih Kak, itu kan sosial juga kan, maksudnya jurusan yang sosialnya terasa banget. Iya betul. Itu tuh ada bakat nggak sih Kak? Apa perlu bakat yang harus dimilikin gitu? Apa enggak gitu? Kalau bakat tuh sebenarnya enggak ya. Banyak banget anak-anak HI yang sebenarnya juga kesulitan bahas public speaking. Although di HI itu public speaking juga harus kenceng gitu kan, harus bisa lah gitu. Bahasa Inggris juga harus bisa karena materi kita banyak kan bahasa Inggris gitu. Nah, tapi ya kalaupun satu maba datang ke HI Binus dengan skill set yang nggak ada HI-HI-nya gitu kan, itu sebenarnya bisa di-train gitu. Semuanya masih bisa di-train dan dulu emang benar-benar diajarin dari awal kan di kuliah itu gitu. Apalagi tadi kan backgroundnya Kakak linjur juga ya, lintas jurusan. Linjur juga. Jadi semua sapa aja lah ya istilahnya bisa masuk HI ya. Siapa aja bisa kok. Oke. Yang penting kayak kita tuh lebih open aja sama orang gitu ya Kak. Iya. Nah dari tadi kan kita bahas tentang organisasi kan. Pasti ada gak sih Kak waktu capeknya organisasi? Ada pasti. Boleh dong diceritain tuh. Oke, jadi dulu tuh sempat pas itu kan gue decide kayak dari BERT sama FCI di semester 1-2 ini di first year gue di second year gue decide buat fokus di FCI aja gitu kan. Nah gue fokus di FCI aja dan kayak dari situ mulai banyak kegiatan gitu kan. Nah kegiatan-kegiatannya kayak Titam Ambassador, kita ke rumah ke Dubes, terus kayak kita ngobrol tentang topik HI, ngobrol tentang apa sih diplomat tuh ngapain sih gitu, ngapain aja di situ sambil snacking gitu kan di rumahnya. Nah itu kegiatannya mulai peeling up, kayak baru selesai itu ada proker lagi. Prokernya bukan dari FCI chapter Binusnya, cuma dari FCI pusat gitu. Jadi kita punya FCI pusat sebenarnya kan. Nah FCI pusat tuh punya proker yang namanya pokoknya ada, gue lupa namanya soalnya prokernya udah lama juga dispopon gara-gara ini kan pandemi gitu. Juga dia pokoknya kayak seminar terbesar conference CIFP, Conference of Indonesia Foreign Policy. Gue ingat akhirnya. Terus kayak nah di CIFP ini kita di Hamin satunya itu ada makrab FCI se-Indonesia, FCI chapter se-Indonesia. Gue di situ juga jadi panitianya di situ. Jadi di bulan acara itu gue ada FCI pusat prokernya CIFP itu. Terus ada national gathering yang FCI chapter semua Indonesia. Yang berikutnya itu ada FCI chapter Binus. Job gue di situ juga masih ada. Nah di hari pertama kan kita udah meeting nih. Meetingnya itu back and forth, jadi kayak national gathering dulu, habis itu dilanjutkan dengan CFP gitu, habis itu kita masuk lagi ke Binus gitu, habis itu pokoknya kayak terus-terusan gitu loh. Nah itu sumpah kayak apa ya, namanya tidur tuh jarang banget gitu, karena ada paperwork juga yang harus dikerjain kan. Terus yang namanya juga kayak meeting itu juga harus di-arrange terus gitu kan. Terus komunikasi juga sama berbagai pihak kan di situ karena eventnya udah mau deket. Pas hari H itu errornya juga lumayan banyak gitu kan. Apa tuh? Kayak misalnya kecapean gitu. Sebenarnya errornya ini yang bikin capek sih justru, kayak jadi pas itu ada panitia kayak peserta gitu kan, delegasi udah dateng. Pas itu kita mau anterin ke hotel tapi masanya kebanyakan gitu. Ternyata kok dia bawanya segini gitu. Terus kayak kita panik kan, ini gimana cara baginya, karena kan kita pulangnya naik Grab kan, kita juga ada schedule pas itu, jadi ada rundown yang harus dikejar gitu. Nah abis itu kayak pesen Gojek kan, kantornya di Gatsu ya, dan jalanan Gatsu pas rush hour itu kayak gila banget gitu, macet banget gitu kan. Ada yang GrabCar yang kita akhirnya pesen GrabCar, ada GrabCar yang ngambil di depannya, jadi dia harus muter balik, terus kayak gue minta
Pak udah tunggu aja di situ, ntar saya kesana gitu. Terus kayak pesertanya itu kayak, guys sorry ya ini Grabnya di depan ya, jadi kalau mau jalan dikit ya gitu. Terus kayak lari mereka semua, kayak aduh. Terus gue balik lagi ke kantor pusat, terus ngulang lagi prosesnya, lari lagi ke depan gitu loh, kayak bawa anak-anak 7 orang gitu kan, ayo lari kan nggak mungkin. Jadi kayak adu lari nih ya. Iya gitu kan. Nah terus masuk ke situ, nyampe di rumahnya, rumah penginapan itu. Tidur bentar doang karena kan games, habis itu kayak eval, habis itu harus ada meeting buat besoknya si AFP gitu. Bangun tuh jam 5 karena kita panitia juga di situ, event dari pagi gitu ke Kokas. Nah di situ gue pas perjalanan udah kayak burn out banget, kayak oh my god, kayak aduh capek banget gitu. Capek banget. Dan pas di CFP ini, pas eventnya jalan, yang ini kan event international level, jadi kan semuanya banyak banget pihak yang datang gitu kan. Pasti sih itu. Dan pas itu gue sebagai volunteernya di situ kayak disuruh jaga ini, disuruh kesini, disuruh kesana, mobile banget pokoknya gerakannya. Nah selesai dari acara itu baru selesai kayak jam 9, jam 10 kita baru selesai gitu, baru bubar gitu. Nah pulangnya itu gue kayak langsung aduh capek banget, gak kuat. Itu gue setidur-tidurnya, kayak gue tidur jam 12, bangun lagi itu jam 12 siang gitu. Hibernasi ceritanya. Hibernasi langsung gitu. Kayak langsung burn out-nya kerasa banget, dan burn out-nya itu kayak last for like 3 days a week bahkan, kayak capek banget, kayak aduh nggak mau organisasi dulu deh gitu. Itu kayak energinya udah habis duluan, terus lagi ngecas itu ya. Iya, kayak aduh denger meeting tuh udah skip dulu deh gitu. Aduh udah enek banget gitu ya kali ya. Oke deh, tadi kan juga kita sempat bahas tentang kegagalan Kak. Pernah nggak sih di titik sampai kayak, wah gue harus bangkit lagi, dan kalau misalnya ada di titik itu, gimana Kakak itu bisa, gimana ya, mau buat bangkit itu gimana? Oke, jadi dulu tuh sempet pas gue maba, itu gue dipercayakan untuk memegang satu event gitu. Yes. Nah event ini berjalan dengan persiapannya dari tim gue itu udah lancar. Gue bikin gue assemble tim, dan progress tim ini udah bagus banget gitu. Kita kayak gercep lah gitu. Cuman ada beberapa pihak yang memang kita harus kerja sama bareng, dan somehow kita harus samain langkah kita sama pihak-pihak ini gitu. Nah pihak ini geraknya nggak secepat kita di situ, dan kayak akhirnya tuh we decide kayak oke, eventnya nggak bisa dilanjutkan karena memang persiapannya itu nggak bisa mepet gitu, harus dari jauh. Kalau kita langkahnya emang pelan, ya event ini nggak bakal bisa jalan gitu, keburu lewat tanggalnya gitu kan, dikejar waktu. Dan akhirnya event itu dinyatakan gagal. Nah karena pas itu gue udah kayak aduh nggak bisa nih gue jadi ketua gitu kan. Gue nggak bakal, I'm not feeling the job down gitu. Banget ya, down kayak banget waktu pasti. Nah tapi kayak sama gue juga realize kayak apa ya kegagalan itu pasti ada gitu. Pasti ada ya. The bigger you are, the harder you fall gitu loh. Kayak ya ini kegagalan lu yang kayak menunjukkan kalau result lu tuh segini. Remember kalau lu tuh sempet dikasih kepercayaan, berarti kan kualitas lu segini gitu. Bener. Kan. So you gotta bounce back gitu loh. Kayak prove them that you're doing better next time gitu loh. Nah terus juga ada beberapa kegagalan lagi, kayak gagal adaptasi masalah pandemi gitu kan. Jadi pas organisasi, pas gue megang FCI pas itu, pas masa angkatan gue megang FCI, pandemi terjadi, dan kayak salah satu kegagalan yang gue ingat adalah kita gagal untuk beradaptasi dengan cepat gitu dengan pandemi. Ini emang susah, banyak organisasi yang juga mengalami hal yang sama. Cuman menurut gue memang ini sebuah kegagalan bagi kita gitu. Di situ gue juga belajar kayak force major itu adalah satu hal yang unavoidable. Somehow juga kita harus bisa belajar untuk mengatasi masalah force major ini dengan cepat gitu. Kecakapan kita, ketangkasan kita, adaptability kita itu harus tetap dijaga gitu loh. Walaupun force major ini jarang terjadi gitu. Tapi kayak ketika lu punya skill ini, ya lu bakal jadi orang yang lebih gitu loh. Bisa mengatasi semua situasi istilahnya. Oke deh. Mungkin kita sekarang langsung aja masuk ke sesi berikutnya ya, games, karena udah sama panitianya udah nggak boleh lama-lama nih kita ngobrolnya. Oke. Jadi kita bakal main games jawab cepat nih Kak. Misal kita ngomong podcast banyak kata tuh gimana, nah Kakak langsung jawab cepat gitu. Misal keren, nah bisa ya Kak? Bisa. Oke. Kita mulai. Said Haikal itu aktif. Bener sih, kerasa banget ya dari tadi organisasinya udah banyak banget. Next,
international relation itu Rumit. tapi nggak serumit kita mencintai dia ya. Oh, Wow. boleh. Bangga ketika Menghasilkan karya. wah, karya kayak apa tuh, Kak? Dulu tuh sempat bikin creative agency gitu Yes. kan, mau nyoba-nyoba, terus ada branding, ada kayak rebranding, ada kayak foto produk gitu-gitu kan. Gue pas pandemi mulai project-projectan kreatif kayak gitu, dan kayak seneng aja ngelihat karya kita tuh dipakai Yes. sama orang lain gitu. Kreatif, guys. Intinya tuh kita perlu kreatif nih. Yes. Oke, next. Gagal ketika Mencoba. Oke, jadi gagal waktu mencoba itu nggak Ah, apa-apa gitu ya istilahnya. iya. Oke, next. Kalau aku nggak ambil keputusan jadi binusian kura-kura, apa rasanya? Kura-kura. Kura-kura itu apa ya? Kura-kura. Mung- Kuliah Kurang- rapat. iya, bener. Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Kita ulang aja Ulang lah ya. lagi. Kalau aku nggak ambil keputusan jadi binusian kura-kura, apa rasanya? Capek sih. Tapi kan kalau kura-kura juga harus capek, Kak. Kan kura-kura kan capek pasti. Kita Oh, juga iya. kalau misalnya pun gak kura-kura juga main pasti kan, Iya, nongkrong sama teman. capek juga ya. Capek juga gitu. Capek duitnya juga kan. Oke, the last question is proud to be. Binusian. Wah, binusian sejati ya. Naluri loh itu. Emang binusian di hati. Oke deh, mungkin segini dulu ya kita bincang-bincang sama Kak Said Haikal. Boleh Oke. deh kalau misalnya dia mau ngobrol-ngobrol apa lebih dekat lagi sama Kak Said, boleh ya kali ya mampir ke Boleh. Instagramnya nih. Apa nih Kak Instagramnya? Sayid_Haikal 15. Oke deh. Mungkin ada kata-kata terakhir yang disampaikan sama binusian. Oke, karena dari tadi ngebahas organisasi, mungkin pesan yang bisa disampaikan, be passionate. Oke. Kalau belum ketemu passionnya ya cari terus. Kalau misalnya kita masih kayak nggak tahu mau ngapain gitu, just try everything. Kayak coba aja semuanya, coba organisasi, coba lomba, coba BEM gitu, atau kayak BEM, UKM gitu. Itu boleh coba aja semuanya gitu. Sampai nemuin kayak oh iya ini gua banget gitu. Ya udah, itu bakal jadi passion lu, dan kayak niatin, dalemin, perdalam, dan kayak nanti lu bakal jadi master di bagian itu, dan orang bakal butuh lu di skill set yang lu bangun dari awal gitu. Oke, intinya kita tuh nggak boleh takut coba gitu ya Kak ya. Mm-mm. Kita coba aja semua, kalau gagal nggak apa-apa, bangkit lagi. Yes. Kita harus bisa terbuka juga sama orang, dan juga organisasi itu penting, jangan jadi kupu-kupu gitu ya. Betul. Termotivasi nih Kak, jadi dari Kak Said termotivasi buat nggak jadi kupu-kupu lebih tepatnya. Kita jadi kura-kura aja boleh. Oke. Oke, sekian dulu ya podcast Banyak Kata by Binus University bareng Kak Said Haikal. Thank you guys. Thank you, guys. Dah.